Saya akan coba share PPT, singkat saja, jadi ada beberapa poin-poin penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi ini terkait dengan sosialisasi di laboratorium kualitas daya. Eh, Sebenarnya ini merupakan salah satu kegiatan saya dari jurusan penugasan gitu. Jadi saya mengembangkan laboratorium kualitas daya. Memang beberapa rekan mungkin sudah ada yang di laboratorium, juga ada yang belum ya. Kalau yang semester 8, semester pokoknya sudah lulus ini ya. Mungkin sudah ketemu sama lab kualitas daya. Tapi yang belum ini yang semester bawah. Nah, ini jadi sosialisasi ini untuk mempersiapkan nanti semester yang akan datang ini karena sudah masuk lab kualitas daya. Terus juga kalaupun nanti yang semester 3 ini untuk mengetahui apa sih lab kualitas daya itu seperti apa. Terus kalau misalnya yang sudah lulus ya setidaknya bisa tahulah bahwa ini lab kualitas daya itu sekarang seperti ini, ada sedikit perubahan. Tidak banyak perubahannya tapi ya setidaknya adalah perubahan. Jadi yang pertama kemarin itu kita sudah melakukan seminar terkait sama alumni yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya alumni yang datang juga sedikit, yang datang beberapa itu hanya dosen sebenarnya. Jadi kita tuh menanyakan pendapat mereka terkait dengan kualitas daya itu sebenarnya semuanya seperti apa, dan maunya ada apa masukan-masukan yang bisa disampaikan. Kemudian dari situ kita bawa ke lab bahwa ada hal-hal poin-poin yang bisa dimasukkan ke dalam lab kualitas daya sehingga bisa berkembang lah labnya, tidak begitu-gitu aja. Nah, pertama kita kemarin mungkin yang sudah pernah lab kualitas daya, dia sudah mendapatkan beberapa job. Nah, sekarang itu ada job tambahan baru, PSD, Variable Speed Rep. Saya sudah buatkan job sheet-nya. Saya juga ada buatkan datasheet-nya, bukan datasheet, tapi video induksi K3 gitu, terkait dengan lab. Jadi, kemarin ini PPT-nya saya tampilkan yang terkait dengan alumni. Mungkin juga kalau yang sudah lulus itu sudah tahu ya, terkait dengan data monitoring. Data monitoring itu proyeknya Pak Pri, sama Pak Marson, sama Pak Abdul Hamid. Jadi dia membuat daya monitoring di bangunan-bangunan. Tapi walaupun yang di monitor hanya daya 3 pasnya, sebenarnya kita kalau di kualitas daya itu butuh daya, selain daya aktif, itu butuh daya reaktif sama daya semuanya supaya bisa dianalisis. Kemudian nanti butuh juga nilai arus, nilai tegangan, kemudian harmonisa. Nah, mungkin sudah ada yang tahu terkait dengan data monitoring ini, mungkin sudah ada yang mengambil judul ini juga waktu skripsi sama TA-nya. Nah, ini salah satu sudah perkembangan sebenarnya. Dan ini bisa dijadikan judul ataupun permasalahan yang mau diangkat bagi nanti ini yang semester 7, yang mau semester 7 dan mau skripsi. Di D4 memang diberikan mata kuliah kualitas daya. Kalau di D3 enggak. Makanya saya sebenarnya manggil juga D3. Cuman nggak tahu kalau di sini ada D3, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya sudahlah. Jadi sebenarnya itu tuh ruang lingkup kualitas daya itu nggak hanya di satu titik di D4. Di D3 juga harusnya ada kualitas daya. Karena memang ini lagi tren. Dan penelitian-penelitian itu banyak membahas tentang kualitas daya. Biasanya kualitas daya ini tidak dibahas secara utama, tapi dia sampingan saja. Kalau misalkan kita terkait dengan renewable energy, pakai PV gitu, yang connect sama grid, on grid atau off grid, itu tetap nanti dihitung harmonisanya. Jadi untuk mengetahui kualitas dayanya bagaimana. Nah, di D3 walaupun istilahnya analisisnya tidak kuat,
mereka setidaknya harus juga tahu bahwa ada yang namanya kualitas daya. Nah, di sini juga saya sebenarnya sangat ingin sekali ada banyak D3 di sini. Karena kalau D4 pasti akan dapat, kalau D3 tidak dapat. Jadi makanya di sini saya ingin share sebenarnya bahwa ini loh ada namanya mata kuliah kualitas daya, dan membahasnya tuh ini saja, dan mahasiswa itu tahu ketika nanti sudah di industri atau bekerja pernah dapatlah setidaknya walaupun bukan mata kuliahnya. Memang sebenarnya D3 itu ya pasti banyak yang bilang dia hanya sebagai ya tukang pasang lah bahasanya. Kalau D4 kan analisis ya. Tapi ya setidaknya kan walaupun tukang pasang pun harus tahu, oh seperti ini kualitas daya itu. Nah itu tadi ya, jadi ini kalau misalkan yang sudah semester atas, yang sudah mau semester akhir, bisa ngambil data monitoring, bisa ngambil permasalahan, nanti ngambil datanya di data monitoring, supaya ngambil judulnya kualitas daya, entah sebagai judul utamanya atau sebagai judul sampingan. Maksudnya yang dibahas utamanya adalah mungkin renewable energy, tapi nanti ada membahas terkait dengan kualitas daya, seperti itu. Juga selanjutnya, ini ada peralatan kita, PQ ya. Jadi di lab itu ada, kita pakai Power Quality Analyzer. Ini bentuk peralatannya. Bagi yang belum praktikum, nanti harus mengenal dan tahu cara pengoperasiannya. Bagi yang sudah praktikum, ya mungkin sudah mahir atau sudah pernah menggunakan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Cuman tang ampere ini bukan seperti ini ya bentuknya, dia hanya berbentuk kabel. Tapi selebihnya sama, charger, baterai, dan lain sebagainya. Ada tasnya juga. Nah, ini alat PQ-nya, monitoringnya. Dia bisa nyimpan data. Dan dia bisa banyak ya fungsinya. Selain harmonisa dan selain harus pengukuran power, dia juga bisa ketidakseimbangan, kemudian persentase-persentasinya juga bisa menampilkan gelombang AC. Kemudian, nah ini salah satu bentuk tampilannya ya, dia bisa menampilkan gelombang AC-nya. Dan nanti bisa menampilkan spektrum harmonisanya. Untuk laboratorium kualitas daya, laboratoriumnya itu di lab mesin. Saat ini di lab mesin, karena beban-bebannya atau komponen-komponennya itu banyak digunakan di lab mesin. Jadi dulu awalnya labnya di lab proteksi sama distribusi. Tapi karena ngambil banyak barang dari lab kualitas daya, dari lab mesin, makanya dipindah saja di lab mesin. Di sini banyak motor-motor ya, motor AC sama motor DC. Yang semester atas ya intinya sudah tahu, kalau semester bawah, kalau di sini semester bawah ya mungkin ya nanti pasti bakal menemui lab mesin. Dan setidaknya bisa melihat alat-alat kualitas daya. Kalau misalnya pun mau praktikum yang D3, misalnya mau coba-coba, nggak apa-apa, hubungi saya. Nanti kita praktikum kalau misalnya mau tahu apa sih kualitas daya. Nah ini salah satu nanti modul-modul yang kita pakai. Jadi yang atas ini kalau nggak salah power meter ya. Saya belum menggunakan yang ini, mungkin yang semester atas sudah tahu. Nah tapi nanti yang kita mau bahas itu yang ini, variable speed drive. Jadi ini untuk mengendalikan kecepatan motor ya, motor AC khususnya, bukan motor DC. Nah di sini kita mau lihat, ini kan sebenarnya di dalamnya ada inverter sama sama penyarah. Jadi bagaimana kita melihat kualitas dayanya, kemudian juga harmonisanya yang ditimbulkan karena switching, komponen-komponen switching, komponen elektronik. Itu dilihat. Dan ini si variable speed drive-nya ini merupakan satu kesatuan dari beban. Jadi nanti setelah di variable speed drive ini, di sini nanti ada dihubungkan sama motor 3 pas, tapi kita pengukurannya sebelum variable speed drive. Nah, kita ya kurang lebih inilah modul-modul yang digunakan. Kemudian ada beberapa job sheet yang telah dilaksanakan. 1 sampai 4 ini sudah pasti dilaksanakan dan belum berubah untuk saat ini. Itu yang pastinya dia membandingkan meter analog sama meter True RMS. Tapi True RMS ini kalau kemarin biasanya anak-anak pakai plug yang oranye, yang kuning gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin nanti True RMS-nya sudah pakai ini apa namanya? Sudah pakai yang power
PECI aja, PECI Analyzer. Jadi ada perubahannya nanti kalau di setiap job ini dia sudah menggunakan PECI Analyzer aja. Nggak pakai yang Flock lagi, yang job 1 sampai 4. Kalau dasar semester 7 ini kan sudah ini ya, sudah kualitas daya kan? Sudah praktikum maksudnya. Kemudian, jadi ini ada juga dua tambahan. Ini informasi yang saya dapat dari Pak Kornel, yaitu konverter 1 fasa sama konverter 3 fasa 6 pulsa. Kalau nggak salah ini penyarah juga sih sebenarnya. Konverter ini maksudnya penyarah. Dan ini sebenarnya Pak, pengukuran ini permisi, juga Pak. membandingkan. Kenapa? Ini slide PPT-nya masih halaman 7 kok, Pak. Oh, nggak berubah kah dia? Enggak. Oh, sorry. Oke. Ini sudah berubah. Begini dia ya, berubahnya. Berubah, Pak. Ya. Kincir kan. Tadi sampai halaman 7. Berarti baru sampai di alat PECI ini. Iya, Pak. Lagi di start, Pak. Oh ya, sudah. Begini aja. Ya, jadi sebentar saya coba. Ya, jadi ini untuk alat tadi ya. Kemudian ini untuk yang gambar gelombangnya. Bisa kelihatan. Ada kelihatan gelombangnya. Kemudian ini untuk labnya kita di lab mesin. Kemudian ini modulnya. Ada modul VSD-nya di sini. Ini yang tadi saya bilang alat ukur 3 pasnya. Mungkin nanti juga akan digunakan pengganti dari alat ukur True RMS. Kemudian ada job. Nah, jadi untuk job ini kalau nggak salah yang sudah dilaksanakan ini ya 6 ya. Dia di sini ada semester atas nggak? Semester yang sudah lulus ada nggak? Yang lagi skripsian TA ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, jadi ini yang nanti ya yang mau semester yang mau nanti praktikum itu kemarin itu ada 6 job. Sekarang insya Allah ada 7 tambahan dari saya buat 1, yaitu yang pakai variable speed drive. Nah, ini sebenarnya job-jobnya ini hanya membandingkan meter analog sama True RMS. Dan True RMS ini alat Flock itu yang oranye. Nah, nanti kita coba ganti Flock itu sama alat PECI langsung. Karena kemarin-kemarin itu kita nggak pakai PECI, biasanya pakai ini aja dulu. Jarang pakai PECI soalnya. PECI itu itu tadi, alat ini, alat analyzer-nya ini. Terus susah ya ternyata Google Meet ini. Harus satu-satu mengizinkan gitu. Kemudian dan berbatas waktu juga ya tadi katanya. Dan ini kalau mau share screen ini susah juga. Nah, terus sudah itu ya terkait dengan sedikit lab kualitas daya. Kemudian saya coba presentasikan lagi terkait dengan job sheet. Ya, ini job sheet-nya masih berbentuk Word. Ini salah satu nanti layout-nya, kalau misalkan sudah dirangkai semua, seperti ini, yang job sheet-nya variable speed drive ini, dengan alat PECI-nya. Kemudian di sini nanti pertama ada tujuan praktikumnya. Ya, dan saya mohon itu sebenarnya kalau dibuatkan job sheet itu terus kalau di-share ke mahasiswa itu dibaca ya. Karena ini terkait dengan nanti cara-cara praktikumnya, kemudian terkait apa sih yang mau dicapai. Harapannya seperti itu. Dan sebenarnya itu hukumnya wajib dibaca. Tidak banyak kok, ini dibaca dikit aja. Kemudian yang kedua ada dasar penunjangnya. Kenapa di sini tidak dikatakan teori dasar penunjang atau hanya dasar penunjang? Karena memang ini tidak teori lengkap, hanya kulit-kulitnya aja. Nah, itu salah satu tugas kalian ketika bikin laporan. Jadi nanti kalau bikin laporan di job ini, boleh tetap disertakan ini teori dasar penunjang yang ada, tapi hukumnya wajib ditambah. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama variable speed drive-nya sendiri, kemudian ada penyarah, kemudian ada inverter. Nah, itu nanti kalian yang semester atas itu atau nanti yang mau praktikum
dari 3 dasar ini kalian kembangkan, ditambah teorinya. Ini boleh dihilangkan, kalian ganti yang lain, dan boleh juga hanya ini dibiarkan terus ditambah. Dan harapan itu kalau susah mencari teori dasar, coba-coba cari di jurnal atau proceeding, seminar, paper conference. Yang semester 7 sudah saya ajarin kan, cari paper jurnal sama conference kan. Jadi bisa lah ya cari dasar-dasar teorinya, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sembarang. Yang penting nanti ini ditambahin dasar teorinya. Itu terkait tugas pertamanya nanti kalau bikin laporan. Itu dasar teori. Kan berkelompok ya, jadi bisa bagi tugas nanti, gampang aja itu. Sama kayak lab kualitas lab Elda lah. Kemudian yang kedua tadi teori dasar, kemudian ada rangkaian percobaan. Rangkaian percobaannya bisa dilihat, gambarnya sederhana aja seperti ini. Jadi nanti ada variable speed drive-nya, kemudian ada bebannya, sama ada packingnya. Jadi packingnya ditaruh sebelum di variable speed drive. Tidak ada rangkaian lengkap atau rangkaian jelasnya gitu ya. Tapi ini sudah harapan saya sudah mewakilin dari rangkaiannya. Jadi ini kursor saya nggak kelihatan nggak sih sebenarnya? Kelihatan kan ya? Nah jadi di sini ada sumber AC, sumber AC 3 pas, kemudian nanti dikasih saklar, kemudian dikasih peki, dikasih variable speed drive, baru ke motor. Yang diukur nanti yang di sini. Yang 3 di depan ini, 3 garis di depan ini ukur tegangan, yang 3 garis di belakang ini ukur arus. Ini tang ampere lah bahasanya. Kemudian ada peralatan, alat dan bahan, apa saja nanti dibutuhkan atau yang dipinjam ke teknisi. Kemudian nanti juga di sini ada langkah kerja. Ada sudah lengkap langkah kerjanya, insya Allah saya buatkan lengkap. Dan misalnya ini terkait dengan keselamatan ya, keselamatan juga di andanya sama di alat. Karena alat itu mahal. Tolong praktikumnya hati-hati, karena alat itu mahal. Itu salah satu alat pengukuran termahal yang nanti kita punya. Jadi kalau rusak, nah itu Anda menggantinya ya satu kelompok, tapi maksudnya ya lumayan penggantinya. Kalau nggak salah harga satu motor alat itu, cuman begitu tuh. Dan itu alat yang paling murah. Kalau dari Fluk itu bisa lebih mahal, bisa harga 50 jutaan. Kemudian, nah ini sampai sini. Jadi nanti job sheet yang di-share itu sebenarnya cuma sampai langkah kerja sama tabel kosong. Ini kan tabelnya sudah ada nilainya, terus nanti sudah ada gambarnya. Nah ini sebenarnya untuk instruktur. Jadi nanti kalian ngambil gambar juga sama ngisi tabel. Mudah, nggak susah kok. Ya kurang lebih sama kayak lab Elda lah. Nggak berbeda sama kayak lab Elda. Saja. Nanti ini di-share sebelum nanti semester depan. Insya Allah di-share. Sebenarnya itu kalau nggak salah sudah ada ya di web di web kita di JTE itu sudah ada modulnya kualitas daya untuk labnya. Tapi memang ya itu masih versi yang lama, belum ada yang job sheet yang baru ini. Tapi nanti kita coba share yang job ini sebelum praktikum. Jadi harapannya nanti itu ada 4 kelompok kalau nggak salah. Ada 4 kelompok, jadi nanti ada 2 rotasi. Rotasi pertama itu yang 4 job, nanti baru rotasi kedua 4 job lagi. Karena nanti kan ada mid test kan. Jadi tes dulu sekali, baru nanti dia rotasi yang kedua. Jadi masih ada selang waktu lah. Jadi yang pertama itu kan kita cuma ngukur-ngukur aja, atau bagaimana Anda menyesuaikan menggunakan peki di beban-beban yang sederhana juga, nggak beban-beban yang kompleks. Baru nanti kita masuk ke beban-beban kompleks. Harapannya jobnya ada 8, karena ada satu kalau nggak salah mahasiswa semester akhir itu dia bikin kayak sejenis kapasitor bank. Nah itu katanya mau dimasukkan juga jobnya. Cuman sampai sekarang kayaknya alatnya belum jadi juga, dan mestinya dia belum diujikan kan, jadi belum bisa dibuatkan job sheet-nya. Insya Allah kalau misalkan alatnya sudah jadi dan sudah diujikan, insya Allah Senin besok tuh sudah ujian lagi. Nah itu nanti dibuatkan job sheet-nya, bisa jadi ada 8 insya Allah. Jadi setidaknya kalian itu yang praktikum itu bisa tahu lah. Karena saya jujurnya ini job yang ada 8 itu sudah lama. Jadi harus diupdate memang. Karena kasihan yang sudah zaman-zaman sekarang lulus ini, nanti pas di industri ditanyanya nggak tahu apa arti maknanya gitu. Kualitas daya terkait job-job yang apa yang dikerjakan di kualitas daya. Makanya kita mau update secepat mungkin. Nah, salah satunya tujuannya juga sosialisasi ini, ya itu tadi saya ulang. Jadi kalau misalkan yang D3, supaya dia tahu kualitas daya, kalau yang D4, supaya dia bisa persiapan nanti semester depan, atau semester 3 bisa semester yang akan datang. Setidaknya sudah ada pernah dikasih tahu, walaupun entah lupa kan nanti atau gimana, ya penting sudah pernah dikasih tahu.
seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu tadi 2. Nah, kemudian jadi gini, ada lagi 1 terkait dengan pengisian data. Ini sama juga, kita mengadopsi di lab Elda. Untuk pengisian data, kita itu nanti pakai Google Form. Tapi baru 1 job yang dibuatkan. Jobnya yang itu tadi, si VSD, Variable Speed Drive. Sebentar, saya coba cari linknya dulu. Nah, ini kelihatan ya? Sudah bisa kelihatan ya? Halo? Kelihatan Bisa, Pak? bisa Ya. Pak. Salah. Itu Google Form yang isinya. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini untuk job. Nah, ini kelihatan kan? Di sini ada job sheet-nya, kualitas daya pada beban non-linear 3 fase yang terhubung dengan perangkat pengendali kecepatan. Itu variable speed drive. Nah, ini Google Form-nya. Nanti di sini untuk yang semester atas yang mau akan masuk itu sudah ada nama-namanya ya. Jadi nanti ada 2 untuk untuk 7A sendiri, untuk 7B sendiri. Insya Allah saya coba share dua-duanya nanti. Jadi tinggal menyesuaikan yang mana linknya untuk 6A, 7A, yang mana untuk 7B. Saya rasa untuk pengisiannya tidak usah diajarin mendetail ya. Yang pasti kan di sini nanti isi nama, misalkan Farijal, NIM-nya nanti menyesuaikan sendiri ya. Ini NIM-nya salah ya. Mungkin NIM-nya udah sesuai, tapi nanti disesuaikan sendiri. Job sheet-nya, kemudian berikutnya. Nah, ini frekuensinya, yang pertama dia frekuensi 10 dulu. Jadi nanti di job sheet itu ada diminta 5 frekuensi. 5 frekuensi itu maksudnya apa? Nanti di variable speed drive itu nanti disetting nilainya dari 10 naik 10 naik 10 sampai 50. 50 itu kan frekuensi AC kita kan. Nah, itu jadi bertahap naiknya. Jadi bukan ngukur RPM-nya. Ngukur RPM-nya tetap ada di dalam tabel, tapi kita itu nanti pengaturan alatnya itu berdasarkan frekuensi. Dari 10 naik-naik sampai 50. Klik aja 10, kemudian dipilih opsi 1 ini kayaknya kesalahan ini. Nanti saya coba perbaiki lagi. Nah, di sini nanti isi nilainya ya. Nilai-nilai yang di tabel tadi, di job sheet tadi kan ada tuh saya tampilkan tabel-tabel. Nah, itu ada isi di sini. Satu-satu gini. Sampai semuanya diisi. Nanti setelah ini ada arus, nanti di setelah ini ada THD. Kemudian ada yang terakhir itu daya. Itu untuk satu frekuensi, misalkan 10 gitu, dia ngisi tegangan, arus, daya. Tegangan, arus, daya. Nanti kemudian yang frekuensi 20, tegangan, arus, daya. Tegangan, arus, daya. Gitu. Jadi ada 5 kali 5 berarti sekitar 5 kali 3. Itu berapa? Sekitar 15-an lah ya, 15-an lembar beginilah yang diisi. Nah, setiap kelompok hanya mengisi satu Google Form ini. Jadi kalau di LDA itu kan kalau nggak salah setiap orang yang wajib ngisi. Tapi kalau di sini kita cuma satu kelompok wajib ngisi satu. Jadi misalkan kelompok 4 nanti kena job ini misalkan. Nah, satu kelompok itu hanya wajib satu. Karena kan datanya sama, nggak perlu ngisi semua. Jadi semua anggota nggak perlu ngisi, cuma satu aja. Nanti kebanyakan data juga susah. Yang penting ada bukti bahwa Anda melaporkan hasil praktikum Anda masuk ke Google Form. Kelihatan gitu ya. Nah itu. Jadi nggak perlu semua anggota ngisi terus di submit. Satu orang aja yang misalnya ngisi. Cuman harapannya
kan nanti Google Form ini di setiap job ada. Kalau ini kan baru satu job, di setiap job ada. Harapannya nanti yang setiap job itu yang isi beda orang. Jadi misalkan di job 4, di kelompok 4 ada 5 orang, misalkan 5 orang. Nanti di job pertama itu si A, job kedua si B, job ketiga si C, job keempat si D, job kelima si E. Nanti kalau misalnya masih ada jobnya, muter lagi dari awal. Jadi setiap job itu di kelompok yang sama, satu orang yang ngisi, tapi gantian ngisinya. Insya Allah nanti kalau misalkan kita mau praktikum, nanti saya jelaskan ulang semua ini. Cuman ini kan saya jelaskan dari awal aja. Sebetulnya nanti saya lupa pas menjelaskannya, makanya saya jelaskan di awal aja. Cara pengisiannya seperti itu. Untuk keterangan dari pengisian-pengisian ini, kalau misalnya ada yang salah, nanti bisa ditanyakan. Dan juga ini kan bisa diperbaiki instan kan. Jadi kalau misalnya ada kekurangan-kesalahan kayak tadi, misalnya kayak gini ada opsi 1 ini, yang tadi di bawah itu, kalau kayak gitu itu kan mungkin kesalahan saya waktu menginput, jadi nanti bisa diperbaikin. Yang penting intinya tahu bahwa kita itu untuk pengumpulan datanya nanti melalui Google Form juga. Kalau misalkan Anda nanti praktikum mau bawa kertas, terus nyatat di kertas, tidak masalah. Itu kan nanti data Anda, karena itu kan nanti dilaporkan juga. Jadi, Anda punya data Anda sendiri, itu nanti mungkin dicatat atau di print, di job sheet kan, itu kan biasanya seperti itu. Nah, yang penting intinya nanti yang ini dilaporkan ke kita. Karena kan Anda harus mengumpulkan data. Jadi, tidak perlu lagi dikumpulkan tas gitu, job sheet Anda print out, dikumpulkan lagi. Jadi, pakainya sistem digital ini aja. Walaupun datanya banyak. Dan rencananya semua job nanti bakal seperti ini. Untuk di kualitas daya. Tadi masalah job sheet, kemudian ini terkait dengan hasil datanya. Nah, yang terakhir ada video induksi K3. Video induksi K3 ini sebenarnya saya buat umum, tidak hanya untuk satu job sheet. Umumnya tapi terbatas, hanya di lab kualitas daya. Di situ saya buat harapannya mahasiswa itu bisa praktikum itu serius, tidak bercanda. Karena itu tadi saya bilang di awal, peralatan kita itu mahal yang di kualitas daya. Dan dia itu, ya kalau misalkan Anda bercanda dan akhirnya rusak kan, sebenarnya tanggung jawab kami juga sebagai instruktur, tidak mengawasi. Makanya dari awal kita sudah wanti-wanti, dan makanya saya buatkan video. Harapannya ditonton videonya, terus walaupun videonya masih bentuk kasaran lah, dalam artian itu saya bukan ahli bikin video, belum jadi YouTuber, saya juga masih belajar. Ini juga baru pertama kali. Jadi saya buatkan video induksi K3-nya. Kalau misalkan ada kekurangan videonya, jangan dilihat kekurangannya, tapi dilihat si pesan yang mau disampaikan di videonya. Dan alhamdulillah ada 2 model kita yang sukarela menjadi mahasiswa lah di dalam video tersebut. Nah, saya juga sangat menghargai apresiasi mahasiswa ya. Maksudnya dia mau membantu lah. Jadi kita punya 2 artis dari D4 sama D3. Saya coba kasih lihat videonya. Kalau saya tontonkan penuh mungkin waktunya nggak sempat. Karena kita rencana memang saya nggak lama, saya sebentar aja. Yang penting saya menyampaikan 3 poin tadi. 4 lah ya, sama seminar tadi. Kemudian ini terakhir sama sosialisasi ini. Kalau nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya coba tampilkan sedikit. Nanti saya coba share linknya, kalau misalnya ada yang berkenan. Tapi ini sebenarnya saya mau share hanya ke D4 aja, karena memang mereka praktikum kan. Kalau D3 kalau mau lihat juga nggak apa-apa, nanti bisa juga. Saya mau coba share. Kelihatan ya? Sudah ya? Audi gimana? Kelihatan kan sudah videonya? Sebelum saya play nih. Tapi kelihatan kan sharingnya? Kelihatan, Pak. Ya. Singkat aja ya, nggak perlu sekitar 5 menitan. Saya cuma ambil poin-poin depannya aja. Selamat Samarinda. Nah ini saya menjelaskan di depan. Nanti Sesuai dengan dengarkan aja. Undang-Undang Nomor 1 Laboratorium Kemudian nanti ada Locker ini yang kayak tersedia bagaimana di tata depan caranya ruangan di depan. laboratorium kualitas daya Pokoknya nanti ditonton serta aja saya share laptop linknya. dan Saya sebenarnya barang malu sendiri berharga karena saya untuk sambil dibawa ngomong di sini. Saya bukan YouTuber soalnya. dan melakukan praktik ataupun melakukan
sama didengarkan menuju terkait dengan titik keselamatan berkumpul keselamatan. keselamatan kita. Nah itu ya. Jadi sudah berapa nih? Ada 4 ya tadi terkait dengan seminar alumni, kemudian job sheet, kemudian hasil datanya itu sama video induksi. Nah ini nanti ketiganya itu tadi kalau bisa dilihat dan dibaca dulu. Sebentar-sebentar aja kok, videonya kan 5 menitan doang. Terus tadi yang siapa namanya? Hasil data praktikum juga bisa dilihat bagaimana cara-cara ngisinya. Itu nggak ada saya kasih panduannya sih, cuman ini memang nggak bisa dia nggak bisa di skip di next kalau misalnya kita nggak ngisi. Cuman ya istilahnya sudah tahu lah ya kan, sudah pernah lah ya kan. Masa nggak pernah ngisi Google Form? Pernah toh? Ini aja kan saya ada share link daftar hadir, bisa dilihat, bisa dibuka. Bisa Pak. Ya, diisi ya daftar hadirnya. Nanti kalau kalian hadir di sini terus nggak ngisi kan percuma. Nah itu bisa lah ya, misalnya ngisi Google Form. Sama yang terakhir tadi, nah ini nonton video induksinya. Nah itu aja sedikit yang bisa disampaikan terkait dengan sosialisasi laboratorium kualitas daya. Jadi ada beberapa perkembangan, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya ada. Harapannya sih mahasiswa itu tertarik dengan lab kualitas daya, ataupun kalau misalnya mahasiswa akhir dia maulah mengambil judul di kualitas daya. Itu harapannya sebenarnya. Dan misalnya praktikumnya serius. Apalagi kan kalau lab kualitas daya ini dia diharapkan banyak analisis sebenarnya dibanding dengan pengetahuannya. Jadi kita mau dorong mahasiswa itu, apalagi sudah karena semester akhir juga, dia banyak analisis terkait dengan fenomena yang terjadi. Analisis itu apa sih? Analisis itu menguraikan, sederhananya seperti itu. Jadi misalkan nih kenapa harmonisanya tinggi kalau di beban VSD? Nah, sudah diuraikan. Oh, ternyata VSD itu ada komponen penyarahnya, ada komponen inverternya, ada komponen switchingnya. Nah, itu dijelaskan, diceritakan panjang lebar. Nah, terus pasti ada nanti namanya kesimpulan. Kesimpulan apa sih? Kesimpulan itu dari tadi yang kamu bilang penyarah itu apa, gini-gini, karena ada penyarah gini-gini, inverter gini-gini. Nah, itu kamu ambil poinnya aja, satu kalimat gitu. Baru kamu susun. Jadi satu paragraf, jadilah satu kesimpulan. Sederhananya begitu. Itu aja yang bisa sampai sampaikan. Nah, ini gimana? Kira-kira terlalu cepat kah? Atau terlalu tidak jelas kah? Atau terlalu apakah? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dan terima kasih sudah hadir ya di sini, di sosialisasi ini. Yang bisa aktifin kameranya coba diaktifin dong. Saya mau screenshot sekali. Sudah, ini aja yang bisa aktif. Mana lagi? Laki-laki semuanya pas ngambil kamera hidup pasti rambutnya dibenerin. La ilaha illallah. Baru bangun tidur itu Pak. Pakai baju, Rip. Bukan main, ada yang pakai baju kan? Nggak ada Pak. Cuma baju Pak. Bukan main. Astagfirullah, Rip. Kok nggak mau full ya? Ini sudah semua kayak. Oh, kok nggak mau full dia ya? Sebentar sabar. Saya mau fullkan layarnya nih, kok nggak mau ya? Ingat ya. Nggak bisa deh Pak. Sudahlah. Oke, senyum 1, 2, 3. Sebentar. Mandi yuk. Terima kasih. Malas. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Om, Tante? Gimana PKL-nya? Ini kebanyakan yang PKL ya? Ada masalah kah PKL-nya? Atau mau ditanyakan yang lain kah? Aman aja. Aman, Pak, aman. Ini sudah berjalan hampir sebulan ya? Iya, Pak, sudah hampir sebulan, Nah, Pak. itu sudah harus nyusun laporan tuh. Cari sudah judul, tanya pembimbingnya. Beberapa saya tanya tuh sudah ada judul tuh. Nah, yang lain tuh yang belum ada judul harus cari judul tuh. Nanti keteteran, bingung lagi. Sudah mau lulus. Nah, pasti kalian juga sudah pernah mendengar ya dari pembimbing ya. Jadi kalau misalnya kalian PKL di sana itu
di ini aja, dicari judul sekalian itu yang nyambung nanti sama tugas akhir atau skripsinya. Jadi kalau misalnya ngambil data, ngambilnya di situ aja. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya, atau sekalian mau ganti judul yang lain ya ada masalah juga. Cuman maksudnya karena kalian sudah punya relasi di situ, jadi enak kalau ngambil data atau istilahnya mau berhubungan lah. Karena kan salah satu kendala kalau mahasiswa akhir itu kan pasti alasannya ngambil data. Nanti sudah susah ngambil data, pindah ganti judul. Akhirnya begitu-gitu sampai tidak selesai. Kemudian akhirnya santai, selesai sampai akhir. Padahal yang bikin alat sudah selesai duluan. Ini padahal cuma analisis atau studi-studi aja D3 tidak selesai-selesai. Itu tuh mahasiswa penyakitnya tuh, apalagi zaman sekarang nih. Ini yang sekarang ini yang lagi sidang ini ya gitu sudah penyakitnya. Yang bikin alat sudah selesai duluan, mereka yang studi-studi itu terlalu santai akhirnya tidak selesai. Ya, kalau kalian mau kuliah lagi tidak apa-apa sih. Mau mau bayar semester lagi. Kalau enggak ya cepat-cepat diselesaikan. Semangat gitu loh, jangan santai. Dan ya itu tadi, kalau kita itu sebagai dosen itu banyak kasih judul, cuman saya mahasiswanya mau ngambil enggak. Karena judul-judul kita itu biasanya tantangan. Kalau mahasiswanya mau ngambil tantangan, nah kita silahkan, kita akan bimbing sampai selesai. Kalau enggak ya tergantung mahasiswanya. Nah, ayo, ada yang ditanyakan kah? Tidak ada kah? Atau sudah paham? Atau tidak paham? Atau nunggu nanti semester depan baru mau ditanyakan pas sudah mau praktikum? Saya senang tuh biasanya sama Alif nih. Alif nih biasanya banyak nanya. Saya nanti Tungguin. tanya di tempat yang lain aja, Pak. Bukan, woy. Ada itu apa? Ada apa? Kalau ambil skripsi kualitas daya gitu kan, seenggaknya kita harusnya tahu single line diagram ruangannya gitu kan, Iya. penggunaannya. Single line Nah. ruangan enggak. Kalau kayak gitu, gimana caranya kita tahu ketidakseimbangan antar fasanya, Pak? Makanya saya bilang gini, Maksudnya kalau bahkan ruangan enggak, tapi kan nanti kita punya data bebannya. Jadi data bebannya ngambil langsung dari PHB utamanya aja. Tapi kalau kamu mau ngambil sampai ruangan itu terlalu banyak kayaknya. Oh, jadi memang cukup dengan data pengukuran di PHB utama itu ya, Pak? Iya. Soalnya kan misalkan dia punya, kalau kita ngambil nanti single line-nya dia, tapi yang di PHB utama, dia kan punya, harusnya dia di PHB utama itu dia punya single line, nanti dia ngelihat data dayanya berapa per salurannya. Maksudnya per MCB gitu. Nanti dia berapa punya daya-dayanya. Karena memang ya saya pernah jelaskan, ya memang beban itu nggak mungkin dia nyala semua dan mungkin dia mati semua, pasti ada ketidakseimbangan. Cuman kalau kita mau menelusuri sampai per ruangan, per saklar atau per stop kontak, terlalu jauh, terlalu banyak. Jadi ngambilnya di utamanya aja. Di utamanya pas ada pengukuran, di fasa ini ternyata kurang, ini di fasa ini. Nanti kan di PHB itu kan dia punya masuk 3 pas tuh. 3 pas nanti kan ada persaluran. Ada persaluran 3 pas. Saluran R sendiri, S sendiri, T sendiri. Nanti R itu kan punya saluran sendiri. Oh, nanti ke ruangan sini, nanti ke ruangan sini kan di situ sudah cukup. Atau misalkan R yang saluran 1 dia ke sana, terus dia bebannya berapa, kan bisa kelihatan. Atau ini AC doang, ini atau lampu doang, kan gitu kan kelihatan kan. Jadi tidak perlu nusulin jauh sampai ke belakang. Single line di ruangan itu biasanya kalau yang studi instalasi ini nanti D3 tuh dia pasti bakal sampai ke situ tuh, per ruangan, per lampu, per titik. Dan sebenarnya itu sudah usang itu anak-anak yang mau cari aman aja tuh ngambil begitu tuh, studi penerangan, studi instalasi, studi penerangan, studi instalasi, itu aja diputar sampai belumut. Coba kalau misalkan mau studi itu dikasih apa ya? Dikasih simulasi atau dikasih sejenis kayak simulasi lah bahasanya itu. Carikan aplikasi atau apa, bagaimana. Terlalu jauh. Ya intinya gitu ya. Kalau misalkan kita mau kualitas daya itu pakai di PHB utamanya aja. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita punya data di sumbernya. Jadi misalkan ada trafo utamanya gitu. Nah kita ngukurnya di situ tuh lebih bagus. Karena jadi analisisnya nggak terlalu banyak. Kemudian
lebih dayanya itu lebih kebaca kalau misalnya ada harmonisa itu. Lebih besar kan saya bilang kemarin. Kalau di utama. Baik Pak, terima kasih. Gimana di Semalindo? Aman aja kah? Aman Pak. Berapa orang pendengar di sana? 5 orang ya? Ada semua 5 orang orang, di Pak. sini? Ada katanya Pak. Ada Pak. Lengkap. Terus ketawa-tawa Audi itu, dia tadi ketawa-tawa aja. Dia senang Pak habis jadi superstar. Oh gitu. Oh iya. Sama mana si Itanya? Sudah keluar kan si Itanya nih? Masih ada, Pak. Oh masih ada. Udah kelihatan nih namanya. Rencana saya itu hari ini kita mau ketemu, tapi saya juga ada kegiatan lain nanti itu. Jadi, nah itu kan ada yang saya bilang perontok. Maaf ya, yang lain ya. Kalau mau mendengarkan silakan. Tapi ini saya ini kan ada kegiatan yang masalah perontok padi itu. Itu rencananya mau di desain sih rencananya. Cuman ya nantilah. Gimana? Nggak ada yang mau ditanyakan kah? Apakah sudah jelas kah atau tidak jelas kah? Saya kira itu ya yang bisa dapat saya sampaikan kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian saya harapannya nanti kalau ada yang ditanya silahkan ditanyakan. Oh iya, saya tanya sekali lagi. Di sini nggak ada yang semester atas yang mau lulus ya? Yang sidang nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini semester 7 sama 5 semua ya? Soalnya saya mau tanya, itu kan Senin sidang. Terus mereka kok belum datangi pengujinya gitu loh. Ya sudahlah kalau nggak ada. Oke. Nah, saya akhiri itu aja. Kenapa? Kemungkinan belum dapat ini Pak. Jadwal sidang. Oh, belum ya? Oh, ya sudahlah kalau Iya. gitu. Oke. Ya sudah kayak gitu aja ya. Nanti kalau misalkan yang D3 saya senang kalau misalkan mau praktikum atau mau coba-coba ataupun mahasiswa yang mau lain mau coba-coba silahkan hubungi aja saya. Terkait dengan kualitas daya saya juga suka istilahnya belajar karena saya jujurnya baru belajar juga. Saya kira itu saya akhiri aja. Selamat beristirahat. Mungkin ini banyak yang PKL, jadi hari Sabtunya untuk beristirahat sama minggunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya terima kasih banyak juga ya atas waktunya ya. Oke, Pak. Yang belum kenal saya, tanya aja senior-seniornya. Saya malas memperkenalkan diri. namanya? Kalau D3, nggak tahu nanti kita ketemu apa enggak. Kalau D4 pasti ketemu. Oke, ini saya akhiri aja ya roomnya ya. Selamat pagi.